Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa, jumpa lagi bersama saya Ayu Meriska di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Hari ini kita kedatangan tamu terhormat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu yang terhormat Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Haji Winhartan SAG MPDI. Mari kita sapa dulu. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesempatannya sudah hadir di studio Mandupa TV ini. Suatu kehormatan bagi kami. Oke Bapak, ngobrol kita hari ini tuh tentang moderasi beragama nih Pak. Sekarang kan Kementerian Agama itu sedang gencar-gencarnya menjalankan moderasi beragama. Nah, di masyarakat pada umumnya kan sebenarnya ada sebagian masyarakat mungkin yang belum paham apa sih itu moderasi beragama Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yang kami hormati reporter dari Mandupa Palembang, kemudian lagi stakeholder dari Madrasah Alia Negeri 2 Palembang, dan sekalian yang para pemirsa yang mungkin yang bisa menonton live langsung di studio Mandupa Dupa TV. Palembang. Ya. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas undangannya untuk bersua langsung atau bertatap muka di Mandupa TV ini. Yang selanjutnya kami langsung sampaikan bahwa moderasi umat beragama yang menjadi pioner atau menjadi fokus dari kerja Kementerian Agama sekarang ini, bahkan dari visi misi Presiden Republik Indonesia, bahwa moderasi umat beragama itu perlu dibumikan di madrasah, di Kementerian Agama, bahkan di Nusantara. Kenapa perlu dibumikan? Kita harus menyadari bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini didirikan oleh bermacam-macam agama. Kalau dulu waktu era Orde Baru kita mengenal ada 5 agama, ada namanya Islam, ada namanya Kristen, ada namanya Hindu, ada namanya Buddha, ada namanya Kristen ada 2, Katolik ada Protestan. Tapi sekarang ini setelah Indonesia memasuki era reformasi, di era Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, kita meresmikan lagi satu agama sebagai pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sahabat-sahabat kita dari keluarga Konghucu atau keluarga Cina itu mendeklarasikan diri atau mengusulkan kepada pemerintah agar agama dari negeri tirai bambu yaitu dari Cina yaitu Konghucu dijadikan agama resmi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kebanyakan waktu itu berada di Pulau Bangka, di Bangka Belitung, dan salah satu pelopornya waktu itu adalah Pak Yusril Iza Mahendra. Alhamdulillah, era reformasi agama Konghucu diresmikan oleh Gus Dur dan menjadi bagian dari agama di negara kesatuan Republik Indonesia atau agama resmi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kita 6 agama ini berdampingan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Khusus di Provinsi Sumatera Selatan, kita dirikan 6 rumah ibadah berdempetan di Jakabaring. Nah, itu silakan jalan-jalan di ini di Jakabaring. Ada masjid, ada vihara, ada ini gereja. Di sana ada kelenteng di situ didirikan berdempetan di dekat stadion itu, Stadion Jakabaring di seberang Ulu. Itu yang dimaksud dengan moderasi. Moderasi itu kita tidak mengatakan bahwa kita yang paling benar. Kita sama-sama benar menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita menurut Islam, yang paling benar Islam. Kalau menurut agama Kristen, yang paling benar ya Kristen. Kalau menurut agama Hindu, yang paling benar ya Hindu. Kita sama-sama, kita jaga toleransi, kita jaga kekeluargaan. Kita walaupun berbeda-beda namun tetap satu.
sesuai dengan filsafah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan moderasi umat beragama ini itu yang diajarkan. Kita dengan mereka itu berdampingan, bergandeng tangan. Kita sama-sama sebangsa. Kalau di dalam agama Islam, kita mengenal 3 persatuan. Yang pertama, kita persatuan seagama, sesama Muslim. Ya. Yang kedua, kita ada persatuan sebangsa. Sebangsa itu apa, Pak? Sebangsa itu kita umpama ada dari Papua, ada dari Jawa, kemudian lagi ada dari mana-mana. Kita mengenal persatuan dan kesatuan, satu bangsa atau dikenal dengan hubul waton minal iman, cinta kepada negara itu sebagian dari iman. Kemudian lagi yang ketiga yaitu kita satu persatuan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, umat di dunia. Jadi seagama sudah, sebangsa sudah, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita harus tegakkan bahwa kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita jangan mengatakan bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling alim, kita yang paling menguasai, kita yang paling pintar. Tidak. Kita berdiri sama tinggi dengan mereka, duduk sama rendah dengan mereka. Mereka beribadah silakan, kita beribadah silakan. Perkuat ibadah kita masing-masing, jaga keluarga kita masing-masing, jaga negara kita masing-masing. Oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan, moderasi umat beragama itu berarti kita menghargai orang lain. Kita menganggap orang lain itu sama dengan kita. Jangan kita merasa lebih, saya paling alim. Pokoknya di dunia ini ndak katik melebihi saya. Saya yang paling hebat. Itu ndak boleh. Itu namanya intoleran. Sekali lagi kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari bentik-bentik perpecahan. Kita rapatkan barisan, walaupun mereka berbeda, ada dari Jawa, mereka ada dari Sumatera, mereka ada dari Papua, mereka ada dari Kalimantan. Kita satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi walaupun kita berbeda-beda agama tapi tetap satu jua ya Pak. Oke Bapak, selanjutnya nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang moderasi beragama ini kaitannya dengan dunia pendidikan? Di dunia pendidikan khususnya di madrasah. Kalau di madrasah kita, bukan saya membanggakan, kalau kita Muslim itu kita sangat menghargai orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Biarlah agama mereka, agama kita. Tapi sekarang ini di kalangan pondok pesantren, madrasah, di dunia pendidikan itu ada satu kelompok yang mengatakan bahwa kelompok itu haram, kelompok itu halal darahnya. Itu yang perlu kita luruskan, khususnya di madrasah, di pondok pesantren. Kita luruskan bahwa tidak ada dalam agama kita, khususnya Islam, dalam agama kita Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jangankan kita sesama Muslim, orang lain pun harus kita hargai. Ini kita sesama Muslim mengkafirkan orang lain. NU tidak boleh, Muhammadiyah tidak boleh, itu tidak boleh. Yang benar kami jihad katanya, haram darahnya. Nah itulah yang perlu disatukan visi dan misi kita dengan moderasi umat beragama ini. Intern umat Islam sesama umat Islam, ekstern antara umat Islam dengan agama lain. Kita sekali lagi perlu digarisbawahi, kita negara kesatuan Republik Indonesia ini didirikan dari bermacam-macam suku, didirikan dari bermacam-macam bahasa, didirikan dari bermacam-macam pulau. Sekali lagi, visi misi kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke Bapak, bagus sekali Pak penjelasannya, saya lebih paham jadi setelah mendengar penjelasan Bapak ini. Ini Pak, jadi kalau moderasi beragama itu kan menyatukan seluruh, bukan menyatukan seluruh umat beragama untuk menjadi satu toleransi berarti ya Pak. Oke Bapak, nih harapan Bapak apa Pak kedepannya untuk madrasah ini Pak? Untuk madrasah khususnya tentang moderasi. Kalau moderasi itu harga mati, kita harus toleransi. Ya.
Jangankan kita sesama muslim, dengan orang di luar muslim pun kita harus toleransi. Karena kita sekali lagi di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk madrasah ke depan, yang kalau madrasah ini kalau kita pelajari dari tahun ke tahun itu seperti naik tangga. Kalau saya ingat, kalau saya ini dilahirkan di era tahun 70-an deh. Jadi pada era itu madrasah itu ada, dulu dikenal dengan SPYN. Dulu ya, Pak. MAN ini dulu SPYN namanya. Dan di SPYN itu dulu sekolahnya tuh di kampung-kampung dan sehat-sehat, menapak sedikit kita menjadi MAN. Dan MAN ini sudah mulai menggeliat. Dulu MAN 2 ini waktu saya PPL di sini, kemudian saya alumni PPL sini. Bapak alumni PPL Nah, sini. zaman Pak Kadir ini kepala sekolah di sini, Pak Fauzi dulu pembina saya di sini, saya PPL di sini, dan kemudian lagi dulu masih lantainya ya tehel-tehel itu, kemudian lagi atapnya genteng dulu. Gedungnya tidak ada yang bertingkat, dan kemudian siswanya paling bisa sekitar 100-an lah, 100 atau 200. Dan kemudian lagi berkembang. Sekarang ini saya lihat sudah sama dengan Fakultas Tarbiyah kan, bahkan sudah nempereng. Kemudian lagi mudah-mudahan ke depannya tambah sukses lagi dengan kemajuan, dengan proses pembelajaran, dengan gedung-gedungnya nanti mudah-mudahan dapat SPSN dan dari PUPR ini kita bisa sejajar dengan madrasah-madrasah yang berkelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan dengan sekolah-sekolah umum yang ada di negara kita dan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini. Amin, amin. Semoga harapan Bapak dan harapan kita semua terwujud ya, Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sangat terhormat sekali kami Bapak dapat hadir di Mandupa TV ini. Semoga nanti kedepannya dapat podcast lagi bareng Bapak. Kita bahas obrolan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya. Untuk mensukseskan, memajukan Mandua Palembang. Agar Mandua Palembang bisa sama dengan madrasah-madrasah yang berkelas, dengan sekolah-sekolah atau SMA-SMA yang berkelas, khususnya di Sumatera Selatan. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Oke sahabat Mandupa, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Mandupa Official TV. Saya Ayu Meriska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.